Ketika sampai rumah, Made sempat berkata pada keluarganya, "Capek mah, berat banget, kayak ada yang nunggangin." Kecurigaan keluarga ternyata benar. Untuk melepaskan ikatan dengan makhluk itu, orang pintar itu bilang, Made harus kembali ke Gunung Salak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oswald di Kongres Channel. Wangkong beres-beres. Di cerita kali ini gua ingin membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Ganang. Ganang ini diikuti oleh penunggu Gunung Salak. Mau tahu ceritanya? Ikuti terus cerita kita dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yang sudah melakukan like and subscribe, gua mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ceritanya, mari kita nyalakan dulu sesaji. Sesajen sudah dinyalakan, rokok sudah dibakar, mari kita bercerita. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Saat itu Ganang mendaki ke Gunung Salak via jalur Cimlati. Rombongannya berjumlah 4 orang. Ganang, Bisma, Giri, dan teman baiknya Mas Ganang yaitu Made. Kami semua merupakan teman sepermainan sejak kecil. Tempat tinggal kami pun tidak berjauhan. Saat pendakian, posisi Made selalu berada di depan atau dalam istilah pendakian disebut muka jalur. Jalur pendakian Cimlati saat itu masih lumayan lebat, sehingga Made terpaksa beberapa kali menggunakan golok yang dibawanya untuk menebas ranting pepohonan. Pendakian dimulai dari hari Sabtu pagi dan kembali pada hari Minggu. Siang itu Ganang dan teman-temannya melakukan perjalanan turun dan sampai di bawah sekitar jam 5 sore. Pendakian kita berjalan baik dan lancar. Kita lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Tidak ada satu pun yang aneh sampai kita tiba di rumah. Namun setelah sehari sepulangnya kita, warga teman baik Mas Ganang, Made menghubungi Mas Ganang dan melaporkan ada sesuatu yang janggal pada Made. Sesampainya di rumah Made, keluarganya bercerita bahwa dia jadi lebih sering bengong dan jadi pendiam. Jika ditanya, hanya diam dan tidak menjawab. Ketika sampai rumah, Made sempat berkata pada keluarganya, "Capek mah, berat banget, kayak ada yang nunggangin." Made lalu dibawa ke dokter, namun dokter berkata bahwa Made sehat-sehat saja. Warga Made pun lalu mencurigai sesuatu dan keluarganya membawa Made ke orang pintar. Ada yang mengikuti anak ibu, 3 makhluk, dan menempel di tubuhnya, ujar orang pintar itu. Kecurigaan keluarga ternyata benar. Untuk melepaskan ikatan dengan makhluk itu, orang pintar itu bilang, Made harus kembali ke Gunung Salak. Sehari setelahnya ditemani keluarga, kami kembali ke sana dengan ditemani orang pintar itu. Di kaki Gunung Salak dimulailah upacara lepasan
diri dari roh halus. Saat upacara berpuasa diri, 2 orang penduduk setempat ikut menemani menurut cerita penduduk. Saat buka jalur, Made mungkin saat itu tidak sengaja memotong ekor ular yang menurut penduduk setempat memang mengelilingi Gunung Salak. Gunung Salak sendiri memang masih dikenal sebagai tempat yang angker. Upacara pembersihan diri itu berjalan lancar. Roh halus yang menempelnya sudah pergi, ujar orang pintar itu. Semuanya baik-baik saja sampai beberapa hari kemudian. Tetapi ternyata tidak semudah itu untuk melepaskan penunggu-penunggu Gunung Salak. Made pun kambuh kembali, malah lebih parah dari sebelumnya. Made lebih banyak mengurung diri dan tidak mau berinteraksi ke siapapun. Teman-temannya pun merasa bersalah dan mereka memutuskan untuk merencanakan naik lagi ke Gunung Salak dan meminta maaf ke penunggunya di sana. Ganang pun langsung memutuskan segera mungkin untuk naik lagi ke Gunung Salak. Mereka berangkat ke Gunung Salak dan meminta maaf di puncak Gunung Salak. Setelah upacara meminta maaf itu selesai dan Ganang bersama 3 temannya itu turun, semua kembali seperti sedia kala. Nah, itu teman-teman yang bisa gue bawain ceritanya hari ini. Jadi buat para pendaki, pesan khususnya jangan sembarangan untuk menebang-nebang pohon kalau membuka jalur. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.